Pernahkah kawan-kawan mendengar nama Fava Banga? Fava Banga adalah seorang peramal dari Bulgaria yang telah meninggal 1996 lalu. Tetapi ramalan Fava Banga patut diperhitungkan karena 85% ramalannya sampai saat ini terjadi akurat. Banyak hal yang telah diramalkan oleh Fava Banga dan terjadi. Salah satunya adalah tentang tenggelamnya kapal Kursk milik Rusia, tentang serangan WTC di Amerika yang dihantam oleh teroris menggunakan pesawat 9/11, terus terkait juga COVID terbukti. Dan masih ada ramalan Fava Banga yang menunggu waktu. Salah satunya adalah ramalan Fava Banga tentang Perang Dunia 2025. Fava Banga bahkan jelas menyebutkan bahwa kejatuhan Suriah, kita tahu beberapa hari terakhir ini Suriah telah jatuh dari tangan rezim Assad ke tangan pemberontak. Dan ini telah diramalkan oleh Fava Banga akan terjadi. Dan Fava Banga menyebutkan bahwa Suriah akan jatuh tetapi ke tangan yang salah. Dan ramalan Fava Banga berikutnya adalah Perang Dunia pada tahun 2025. Dan semua saling terkait. Apa yang diramalkan oleh Fava Banga mendekati kebenaran. Eropa telah terjadi konflik besar antara Rusia dan Ukraina sekarang yang menyeret banyak sekutu di antara mereka. Di pihak Ukraina menyeret NATO dan di pihak Rusia telah menyeret Korea Utara, Cina dan sekutu-sekutunya yang mendukung Rusia. Dan sekarang Suriah jatuh ke tangan pemberontak. Dua hal ini adalah sebuah ramalan yang sangat spektakuler terjadi yang diramalkan oleh Fava Banga. Benarkah 2025 akan terjadi perang dunia ketiga seperti ramalan Fava Banga? Kita tidak tahu. Ini hanya sebuah ramalan, tetapi melihat banyaknya ramalan Fava Banga yang telah terbukti, patut kita menjadikan ini sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan banyak hal. Kita mengaitkan ramalan Fava Banga sekarang terkait dengan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan berkali-kali untuk menghemat anggaran, efisiensi, kurangi rapat-rapat, kurangi seremoni, perayaan-perayaan, kurangi perjalanan luar negeri. Bahkan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan memangkas perjalanan luar negeri 50% kepada Menteri Keuangan. Dan selain itu dipastikan bahwa 2025 Indonesia akan menarik utang sebesar 775 triliun untuk menambal defisit APBN kita. Wow. Pertanyaannya, mungkinkah utang itu bisa ditarik 2025 ketika dunia benar-benar bergejolak dengan perang? Ketika di Timur Tengah perang terjadi, Israel dengan Iran dengan para sekutu-sekutunya, di Eropa terjadi Ukraina, Rusia yang semakin memanas dengan sekutu-sekutunya. Bisakah utang 775 triliun itu akan ditarik? Sepertinya tidak mungkin kalau benar terjadi perang dunia ketiga seperti ramalan Fava Banga. Lantas apa dampaknya kepada Indonesia? Indonesia mungkin akan menjadi negara gagal yang kolaps, yang bangkrut karena uang tidak ada. Kita akan merasakan beratnya situasi negara kalau sampai perang dunia terjadi. Kita akan mengalami krisis karena sampai saat ini ketahanan kita secara ekonomi saya pikir sangat lemah. Buktinya adalah untuk menambal APBN kita saja kita harus mencari utangan. Padahal dalam situasi kondisi begini kita berharap bahwa pemerintah sudah menyiapkan rencana B, yaitu APBN tanpa utang. Untuk apa APBN 3.000 triliun lebih kalau isinya utang? Lebih bagus sekarang disiapkan APBN itu hanya benar-benar fokus kepada hal-hal pokok negara dengan rakyat. Mungkin saja 2.000-2.500 triliun atau sampai 3.000 triliun. Tetapi tidak ada utang di dalamnya. Jadi semua pendapatan didapat dari negara kita, dari internal kita, dari sumber daya alam kita, dari pajak-pajak yang dibayarkan rakyat. Sehingga kita tidak perlu pusing dengan situasi global ketika terjadi itu. Dan mungkin harus dibuat cadangan amannya. Kenapa kita? Kenapa harus takut membuat APBN 2.500 triliun tanpa utang? Kita akan lebih aman dengan itu. Kita akan lebih nyaman menjalankan negara ini tanpa utang. Tidak usah dulu bermimpi dengan segala macam pembangunan wah kemewahan, dan itu hanya proyek yang akan dinikmati oleh oligarki dan kolusi-kolusinya bersama pejabat-pejabat negara yang berkolusi dengan oligarki. Rakyat dapat apa?
Rakyat hanya dapat beban karena terus pajak yang ditambah, pajak yang terus ditambah. Dan kembali kepada soal nasib Indonesia 2025 dikaitkan dengan ramalan Fafa Bangga. Saya berharap, dan ini mungkin sebuah pesan, agar pemerintahan ini menyiapkan jalan selamat, jalan alternatif. Ketika ramalan Fafa Bangga benar-benar terjadi pada 2025, konflik memanas di Eropa, konflik memanas di Timur Tengah yang mengakibatkan perang global. Dan kalau sudah perang, jangan pernah berharap bahwa kita akan bisa menarik utang dari luar negeri. Tidak akan bisa. Dan mungkin saja kita akan merasakan dampak yang sangat berat. Karena semua kita, cadangan falas kita, ekonomi kita, cadangan bahan bakar kita, semuanya akan tidak siap menyangga Indonesia hidup untuk 3 bulan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Come on, saya mengajak sahabat-sahabat semua, kita berdoa supaya ramalan Fafa Bangga itu tidak terjadi, dan kita berdoa supaya Indonesia baik-baik saja ke depan. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan, untuk Sosialis TV.